Terima kasih. Salam kenal, Bro Tim. Gua Tony dari Bandar Lampung. Oh, dari Bandar Lampung. Lampung. Oke, Tony dari Iya. Lampung. Jadi kebetulan eh, ini kesempatan yang luar biasa sekali bisa diskusi dengan Bro Tim karena saya sering ikut acaranya ke sana, belum pernah ketemu dan diskusi langsung gitu kan. Oke. Dan saya juga banyak melihat, banyak belajar sebetulnya dari video-video Bro Tim yang Ya. diupload. Kemudian itu banyak sekali memberikan insight ya buat saya pribadi sebetulnya. Gitu. Nah, di sini saya ingin tanya karena memang pada dasarnya saya pribadi nggak pernah kerja, bro. Oke. Artinya nggak pernah kerja dengan orang, jadi entrepreneur lah ya, buat bisnis Oke. tapi jatuh terus jatuh bangun terus gitu kan. Oke. Nah, yang pada akhirnya gue sendiri eh, apa namanya berpikir ini sebetulnya konsep investasi untuk membeli spot di kripto Hmm. dengan konsep berbisnis itu kurang lebih sama. Tapi bedanya adalah kalau gue sendiri mikir begini, kalau usaha untuk dapatkan misalkan 10% dari hasil dari hasil bisnis itu udah cukup besar. Ya. Berarti modal yang dikeluarkan juga cukup besar. Tapi dengan effort yang menurut gue besar juga dikeluarkan karena kita harus manajemen karyawan, manajemen bisnisnya gitu kan. Ya. Nah, yang pada akhirnya karena gue lelah di situ, gue masukin semuanya di kripto. Ya Oke. udahlah, naik naik gitu kan, gue ambil. Kalau misalkan turun ya udah, gue udah biasa gitu kan. Kalau naik ya itu yang gue harapin gitu kan. Cuman begitu aja. Gue minta arahannya dari Bro Tim sendiri, apakah dengan cara seperti itu artinya gue memang pure masuk ke kripto Ya. itu sudah lebih baik gitu. Oke. Gini, Begitu. Bro Tony, mungkin pertanyaan pertama adalah bisnisnya itu bisnis apa? Semua sektor bisnis gue jalanin, bro. Apa yang sekarang lagi jalan yang ngasilin uang apa? Oke, yang kalau pribadi yang memang hasilkan uang, gue developer website ya, jadi web Oke. developer gitu. Jadi ya Oke. mungkin dari situ gue bikin sistemnya, kemudian gue jual gitu. Sudah. Gitu. Income-nya berapa dari developer website ini bulanannya? Kalau dihitung bulanan nggak pasti, bro, karena gue ngerjain sendiri ya. Jadi kalau Rata-rata, misalkan karena bisa kan, kalau lu dapat berapa per tahun terus dibagi rata-rata bulanan berapa? mungkin 30 ya, 30 sampai Oke, lima 30 puluh lah. juta. Ya. Untuk aset sendiri sekarang ada berapa? Aset non liquid. Aset liquid, aset liquid. Oh, liquid. Liquid mungkin kurang lebih satu ya, 1 miliar. 1 miliar. Oke. 1 miliar ini Tapi sudah dalam terbaginya, bentuk kripto, bro. 1 miliar ini terbaginya bagaimana? Oh, 1 miliar itu cashnya sangat sedikit, mungkin 10% ya. Sisanya Oke. masuk kripto full. Sisanya Karena masuk di misalkan kebutuhan di kripto. apa aja? Eh, Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyperliquid, ya Doge, XRP, Ya. AVI gitu-gitu. Oke, itu jadi semuanya 90% tuh di situ semua. Iya. Nggak Porto ada Indomaret. exposure di tempat lain. Nggak ada, karena pernah coba masukin ke saham, Hah? ya kayaknya kurang menarik menurut gue. Hmm. Umur berapa? Umur 34, bro. 34 udah berkeluarga? Sudah anak dua, bro. Jadi kalau kebutuhan keluarga, misalkan anak butuh biaya sekolah, ya gue jualin sedikit. Nah, gitu aja. Jadi karena Oke. gue memang nggak mau masukin ke bank gitu. Oke, pengeluaran berapa kira-kira bulanan? Pengeluaran bulanan, ya mungkin 20 ya. 20 berarti pengeluaran bulanan. Dana darurat Skematis. udah ada belum? Atau dihitung di cash itu? Masuk situ aja, bro, semua. Oke. Oke. Pengeluaran 20 itu stabil atau kira-kira bisa kurang bisa lebih? Bisa kurang, bisa lebih, dan pendapatan pun ya bisa kurang, bisa lebih. Oke. Gini Tony, kan jadi yang sebenarnya gue pengen sharingkan ke teman-teman di sini gimana caranya kalian punya framework ya. Ibaratnya kan bisnis orang banyak yang beda-beda gitu kan. Jadi pertanyaannya apakah jalannya udah bener atau enggak. Jadi kita mungkin gambarin sedikit ya sini ya. Kelihatan ya sini. Ini Tony nih ya. Oh, ini. Nah, Tony ya. Tony itu punya 30 juta ya per bulan. Pengeluarannya 20 juta ya. Berarti aset kira-kira seperti ini ya, Tony ya. Ini cash nih.
Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya apakah mendingan di financial market? Jawabannya adalah aset 1 miliar itu belum cukup, Tony, untuk melakukan hal seperti itu. Karena gini, 10% per tahun itu kan berarti 100 juta. Ya, itu belum nge-cover kamu punya ini pendapatan 30 juta per bulan dari development web. Jadi harus dibagi dua nih, mana yang aktif dan mana yang portofolio. Oke, aktif kamu kan 30 juta nih. Sebenarnya ini dipikir gimana caranya grow jadi 100 juta itu dulu, ya. Income itu harus bisa dibesarin. Ya. Dan yang gue selalu ajarin teman-teman itu gimana cara kita bisa ibaratnya nyari angkanya untuk mencapai financial freedom, ya, kebebasan finansial itu berapa? Jawabannya ini ada angkanya. Ini kita bisa hitung dari pengeluaran kamu, ya, 20 juta per bulan. Ini kamu kali 12. Ya, lalu kamu kali 25. Ini hasilnya berarti 6 miliar ya. Oke. 6 miliar itu dapat angkanya dari mana? Itu kalau kamu tarik 4%, ya, 3% untuk inflasi, let's say ditaruh di bonds yang 7%, lo akan bisa hidup 20 juta tanpa ngapa-ngapain, ya. Jadi Tony ini memiliki angka financial freedom, angkanya 6 miliar. Jadi sekitar 6 kali dari asetnya sekarang. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama, active income ini difokusin, bisnisnya difokusin. Gimana caranya sebagai web developer itu bisa dapat klien-klien baru. Oke. Jadi gue mungkin tanya ke lo lagi. Gimana caranya dapetin klien biasanya? Leads-nya itu dari mana? Biasanya dari relasi, bro, biasanya. Oke. Nah, mendapatkan leads kan itu ada banyak caranya ya. Ada relasi. Ini yang paling low leverage ibaratnya, ya. Paling kecil, relasi, ya. Kedua, lu bisa melakukan kan digital marketing kan? Iya. Ini bisa pay traffic nih maksudnya. Lu hitung customer acquisition cost-nya berapa, lu pakai Meta Ads, lu pakai mungkin TikTok Ads, lu bikin kreatif yang menarik, itu bisa dapat 100 juta per bulan ya. Kenapa nggak itu yang lebih dikerjain? Dibanding fokus untuk mikir portofolionya income-nya dulu. Ketiga, lu bisa melakukan apa? Lu bisa melakukan organic content juga kan? Ya, walaupun misalnya lu nggak suka keluar pakai muka lu bayar orang untuk dia bikin organic content untuk bisnis aktif lu. Jadi ini di-grow ke 100 juta per bulan dulu. Karena tadi, kalau di kripto, let's say lu bilang benar, 10%. Tapi uang lu itu belum cukup untuk begitu. Tapi sedangkan dari 30 juta per bulan ke 100 juta itu udah 3 kali lipat 300%. Itu lu nggak bisa cari di financial market. Oke? Financial market itu ketika udah kena critical scale, uangnya itu baru worth it untuk difokuskan secara full time. Ya. Active income itu selalu harus didorong. Karena pengurangan ini kan yang jadi namanya savings rate ya. 10 juta ini savings rate lo yang lo bisa tembak ke portofolionya lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bijak untuk begini dengan aset 1 miliar? Jawabannya sebenarnya enggak. Ya, karena ini kan terbukti sebenarnya tahun ini kena drawdown 30%, ya enggak? Iya. Drawdown ya. Jadi aset lo kalau misalnya kita tarik ke tahun lalu di Oktober 2025, it should be around 1,3 miliar ya kan harusnya? Berarti? Iya. Nah, Kebetulan nggak ini sih, bro. Jadi misalkan ada profit nih ya dari misalkan 30 juta sebulan ya. naik. Gue jual. Tunggu turun dulu, gue beli lagi gitu. Oke. Jadi supaya begitu. Jadi ini portofolio anggap belum kena drawdown ya. Tapi kalau gue saranin ke lo adalah lo harus mengamankan dulu ya yang namanya dana darurat. Ini tinggal dikali aja gampang ya. Ini tinggal kali 6. 120 juta. Ini keluar nih ya. Ini gue sarankan taruh misalnya di RDPU ya. Ini nggak hitung 10% ya. Oke. Ini kan tactical portfolio ya. Jangan dimasukin ya. 120 juta itu taruh di RDPU, never touch. Nah, sisanya lu baru boleh bermain di ibaratnya financial market. Tapi apakah ini keputusan yang bijak sekarang untuk semuanya masukin aset kelas, punya anak 2 dan umur 34, ya itu balik-balik terhadap pandangan masing-masing. Gue nggak tahu seberapa dalam lu di kripto. Kalau memang lu ngerti banget, paham banget, silahkan. Tapi saran gue, tetap ada global equity lah. Gue akan, kalau jadi lu, gue akan bikin 50% di sini. Global equity, gue akan bikin 30% di kripto. Dan gue akan bikin 20% itu di cash. Tapi cashnya bahkan bukan yang di dana darurat. Jadi kalau lu sekarang belum ada drawdown, hal yang lu harus lakukan adalah, ini kan ada 2 nih, aktif dan portofolio ya. Jadi PR-nya ada 2. Portofolio lu lakukan rebalance. Ya. Lu rebalance ke alokasi ini. Sedangkan aktifnya itu adalah tadi, leads generation-nya dari mana gitu. Apakah relasi doang cukup? Apakah bisa ditambah dari digital marketing? Ya, bisa paid ads atau bisa dari organic traffic.
Karena ini akan jadi leverage yang lebih besar dibanding portofolionya. Ini bisa sampai 200 juta sebulan, gampang gitu. Gue kenal banyak web developer bisa bikinnya miliaran. Jadi ini difokuskan dulu. Kalau lu bisa bahkan income-nya 200 juta sebulan, lu bisa top up portofolio cepat ke 6M nanti. Ya. Ketika 6M ya lu bisa bilang ke keluarga lu, oke kita udah bebas secara finansial. Karena lu cuma bungain taruh aja semua di obligasi, lu dapat 3% keluar. Ya. Oke. Jadi targetnya itu gimana caranya goal pribadi lo adalah punya uang 6 miliar rupiah. Aktif income-nya gimana cara tambahin, dan secara portofolio ya silakan di rebalance. Tapi kan balik lagi, kalau lu ngerti banget silakan, tapi saran gue untuk di rebalance. Gitu ya Tony? Siap. Oke. Oke, bro. Thank you. Thank you Tony.